Petugas bus Transjakarta sedang berusaha keras membujuk seorang penumpang pria yang duduk di kursi belakang bus Transjakarta. Diduga peristiwa ini berlokasi di halte Transjakarta Kampung Melayu, Jakarta Timur. Penumpang ini diduga menimbulkan bau tak sedap sehingga mengganggu kenyamanan para penumpang lain di dalam bus Transjakarta. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak Transjakarta terkait penurunan paksa penumpang dari atas bus. Hore, gaji guru naik. Tapi di Singapura, pemirsa. Ya, pemerintah Singapura berencana menaikkan gaji bagi 36.000 tenaga pendidik mulai 1 Oktober 2026. Pemerintah Singapura menaikkan gaji berkisar 2 hingga 9% untuk 36.000 guru di Singapura. Langkah ini diambil Kementerian Pendidikan Singapura demi menjaga daya saing profesi pendidik, dan kebijakan ini juga demi meningkatkan kualitas hidup guru di Singapura. Tak hanya gaji, ada program peningkatan fasilitas dan tunjangan guru asing. Bagi ekspatriat atau guru dari luar negeri, sejumlah sekolah internasional menyediakan paket kompensasi seperti tunjangan perumahan hingga potongan biaya sekolah anak. Sementara untuk guru lokal di Singapura, rincian gaji sekolah di sana secara umum berkisar 423 juta hingga 1,41 miliar rupiah per tahun. Artinya jika per tahun paling kecil 423 juta, berarti per bulannya gaji guru terendah di Singapura menerima 35 juta untuk per bulan. Menurut Menteri Pendidikan Singapura, Desmond Lee, para guru di Singapura adalah jantung sistem pendidikan. Hari demi hari mereka melakukan lebih dari yang diharapkan untuk membimbing siswa dan mendukung perjalanan belajar mereka. Sementara menurut anggota Komite Parlemen Pemerintah untuk Pendidikan Singapura, pemerintah perlu melihat berbagai aspek lain seperti jam kerja dan juga beban tugas yang harus ditanggung tenaga pendidik. Jika melihat perbandingan gaji guru di Asia Tenggara, Brunei Darussalam menjadi negara yang memberikan gaji terbesar untuk tenaga pendidik. Bersumber dari data Indonesia, Brunei Darussalam menggaji guru dengan kisaran 24 sampai 82 juta rupiah. Singapura di posisi kedua dengan gaji 42 sampai 71 juta rupiah. Kamboja di posisi ketiga dengan 13 sampai 43 juta rupiah dan Malaysia di posisi keempat. Sementara Indonesia di posisi ke-9 dengan kisaran gaji 540.000 sampai 7,32 juta rupiah. Masih di atas Laos di posisi ke-10 dengan kisaran 2,2 juta sampai 5,2 juta rupiah. Mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah melakukan perlawanan hukum lewat 2 permohonan pra-peradilan. Ini pemirsa sebuah konten yang menjadi diskusi di dunia maya. Konten tersebut berisi wawancara langsung terhadap seorang wanita yang baru dikenal tanpa izin. Dengan alasan public space, seorang kreator bernama Brian Ebem berkesimpulan ia bebas ngonten dengan siapapun. Usai viral di media sosial, polemik pun terjadi. Pasalnya seorang wanita yang menjadi objek protes dan bersuara menghubungi kreator Brian Ebem di medsosnya. Wanita tersebut protes dan meminta kreator untuk men-take down videonya karena mengupload video tanpa seizinnya. Alasannya karena video diupload tanpa persetujuan awal, tidak ada dijelaskan konten yang dibuat tentang apa, bagaimana, dan tidak diberitahu juga bahwa video tersebut direkam dengan kamera tersembunyi fitur kacamata. Akan tetapi permintaan wanita tersebut justru dijawab dengan permintaan sang kreator yang dianggap tak masuk akal. Sang kreator menjawab, kalau mau take down boleh saja, tapi ada biaya kos yang perlu di-pay atas biaya produksi videonya.
Usai videonya viral di media sosial, konten creator Brian Ebem yang mengunggah percakapan dengan wanita yang baru dikenal menggunakan kamera tersembunyi di kacamata akhirnya meminta maaf ke publik. Beberapa hari ini sedang ramai terjadinya kegaduhan. Sebelumnya saya ingin minta maaf atas semua kesalahan yang timbul dari kelakuan saya. Saya tidak membenarkan, saya hanya meminta maaf atas semua pihak yang merasa dirugikan. Saya seharusnya memang tidak mengatakan atas ada biaya produksi ataupun kata-kata lain yang saya sampaikan di komen. Lagi-lagi saya hanya meminta maaf dan mengklarifikasi semua tuduhan, semua narasi yang beredar di sosial media. Kedepannya saya akan lebih hati-hati lagi dalam memposting video konten yang saya buat. Kasus perekaman konten dengan video dari kacamata tanpa izin ini berbuntut panjang. Komisi 3 DPR RI buka suara dan mendukung korban melapor ke kepolisian karena tindakan merekam tanpa izin dan menyebarkannya bisa masuk ke ranah pidana. Mengenai kasus perekaman SPG Gias tanpa izin demi konten media sosial, kami perlu menyampaikan bahwa tindakan merekam seseorang secara diam-diam atau candid tanpa izin, apalagi dijadikan materi konten cara mendekati cewek untuk kepentingan komersial atau popularitas di media sosial adalah perbuatan yang tidak beretika dan melanggar hukum. Sebagai Ketua Komisi 3 DPR RI, saya menegaskan bahwa ruang publik termasuk pameran otomotif seperti Gias harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi siapa saja, termasuk para pekerja perempuan yang sedang menjalankan tugasnya secara profesional. Berdasarkan hukum positif di Indonesia, korban dapat menuntut si pelaku perekaman dan penyebar luasan rekaman tanpa izin. Saya mendorong kepada korban untuk menggunakan haknya membuat laporan resmi ke Polres terdekat, yaitu Polres Tangerang Selatan, selaku pihak yang berwajib agar hukum bisa benar-benar ditegakkan. Akibat viral di media sosial, sejumlah wanita akhirnya mengecek direct message di masing-masing Instagram. Ternyata Brian Ebem mengirimkan pesan tawaran berkonten melalui DM di medsos. Cerita dia pernah di DM CM. Inilah sejumlah wanita yang mengaku terkejut saat memeriksa direct message di media sosial mereka. Pasca viral kasus Brian Ebem yang merekam tanpa izin menggunakan kacamata pintar dan menjadikannya konten, akhirnya membuat sejumlah wanita memeriksa akunnya. Ternyata Brian Ebem bahkan mengirimkan pesan untuk tawaran kerjasama melakukan rekaman konten melalui chat pesan singkat. Kalau emang lu nggak rekam. Pemirsa, Kementerian Komunikasi dan Digital Mutia Hafid membantah telah membatasi peliputan dan konten aksi unjuk rasa di media. Komdiji juga meminta masyarakat untuk berhenti menyebarkan hoax. Dari Kementerian Komunikasi dan Digital tidak ada kita melakukan pelarangan terhadap media massa untuk melakukan peliputan apapun bentuknya, selama dalam kaidah jurnalistik dan sesuai dengan koridor undang-undang pers. Jadi itu, jadi selama sekali lagi informasinya benar silakan, tapi jangan menyebarkan informasi palsu dengan keinginan untuk membuat ketakutan di tengah masyarakat dengan menggunakan